Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tanda-tanda kecil itu diawali dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW ke dunia. Jadi semenjak Nabi kita diutus ke dunia ini, maka kehadiran beliau merupakan tanda akhir zaman atau tanda hari kiamat yang paling pertama. Makanya beliau dijuluki Nabi akhir zaman. Sebab semenjak beliau hadir, dunia ini memasuki lembaran akhir zaman, ya. Jadi kalau ibarat buku tebal gitu ya, buku tebal tentang perjalanan Bani Adam di muka bumi ini, di dunia fana ini, ya, kita ini sudah di last chapter, kita sudah di babak terakhir dari buku tersebut. Dan kalau kita buka lembaran babak terakhir itu, ternyata diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah alamatus surah al-ula, tanda kecil yang paling pertama. Setelah itu tanda-tanda kecil bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak, ya, aneka ragam. Dan pada umumnya semua tanda kecil itu hadir lebih dahulu daripada apa? Daripada tanda-tanda besar, ya. Walaupun ada juga yang hadir belakangan. Misalnya yang hadir belakangan adalah angin lembut berhembus dari Yaman, aromanya seperti misik, seperti kesturi. Tugas angin itu mencabut ruh semua orang beriman, sampai yang imannya tinggal seberat biji sawi sekalipun, asalkan ada imannya, angin ini akan mencabut ruhnya, mewafatkannya, sehingga tersisalah di muka bumi ini yang masih hidup syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jelek, orang kafir 24 karat, ya. Nah, mereka inilah yang akan terus mengalami peristiwa dahsyat as-saah, hari kiamat, hari kehancuran total jagat raya ini atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berakhirlah dunia fana, ya. Nah, jadi angin lembut itu termasuk tanda kecil, tetapi lokasinya, hadirnya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, bahkan sudah tinggal sedikit sekali tanda besar, mungkin tinggal satu lagi tanda besar yang belum muncul. Nah, sementara alamatul kubra, tanda-tanda besar, semuanya hadir ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, ya. Lalu jumlahnya terbatas, hanya 10, ya. Dan ketika satu muncul, maka yang berikutnya akan bermunculan laksana biji-biji manik. Nabi mengumpamakannya seperti tasbih, ada talinya, ada biji-biji maniknya, digunting maka berjatuhanlah biji itu, ya. Nah, begitulah kira-kira tanda-tanda besar akan muncul nantinya. Jadi begitu tanda besar pertama muncul, maka dia seperti biji manik pertama yang jatuh, diikuti dengan biji berikutnya, dan berikutnya, ya. Dan itu berarti dia akan muncul dalam tempo waktu yang tidak terlalu berjauhan, ya, berdekatan, begitu. Dan yang keempat, ciri dari semua alamatul kubra adalah bersifat luar biasa alias extraordinary. Ya. Extraordinary dalam pengertian apa? Dalam pengertian tidak mengikuti hukum sunnatullah, hukum alam yang selama ini kita kenal. Contoh, khurujud dajjal, keluarnya dajjal, ini luar biasa, ini peristiwa extraordinary. Karena dajjal adalah makhluk ciptaan Allah yang sudah hadir semenjak ribuan tahun yang lalu. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi ada manusia, ya, yang usianya ribuan tahun, ya. Kemudian juga misalnya contoh lain, tulu'is syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini jelas peristiwa yang sangat extraordinary. Atau dabbatul ard, keluarnya binatang melata yang ketika dia keluar dari perut bumi tiba-tiba dia bisa berbicara dengan manusia. Ini juga luar biasa, Pak, ya. Jadi semua tanda-tanda besar itu sifatnya extraordinary, beda dengan tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil itu masih dalam batas-batas kita bisa memahami, ya. Contohnya manusia berbangga-bangga dengan
megahnya masjid, ya kan, itu tanda kecil, ya kan. Atau misalnya manusia berlomba-lomba, manusia yang miskin tadinya berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Ini masih dalam batas-batas yang make sense lah begitu. Tetapi kalau semua tanda-tanda besar itu sifatnya extraordinary. Atau misalnya nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam dari langit, diantar oleh dua malaikat, satu di kanannya, satu di kirinya, ya. Ini kan luar biasa, Pak. Ini peristiwa yang dahsyat sekali, ya. Dan orang tentu tidak bisa membayangkan seorang manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu sudah diangkat ke langit, tiba-tiba turun lagi. Ya, itu hanya iman yang bisa meyakininya, membenarkannya. Baik. Nah, adapun ke-10 tanda besar itu, salah satu hadisnya menyebutkan sebagai berikut. Innama lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Fadzakara ad-dukhan wad-dajjal dan seterusnya. Sesungguhnya kiamat, kata Nabi, tidak akan terjadi sehingga kalian menyaksikan, melihat 10 tanda. Ad-dukhan, kabut asap. Ad-dajjal, ad-dabbah, binatang melata. Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ya'juj wa ma'juj. 3 pembenaman, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 pembenaman di semenanjung Arab. Dan yang paling akhir adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, ya. Saya katakan tadi ini salah satu contoh dari Nabi menyebutkan 10 tanda besar menjelang as-sa'ah. Contoh-contoh lain ada. Dan contoh-contoh lain ternyata dalam penyebutannya berbeda urutannya. Begitu. Sehingga Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, mengatakan bahwa, ya, dengan berbeda-bedanya penyebutannya oleh Nabi, ini berarti setiap hadis-hadis ini tidak secara otomatis menyebutkan kronologinya. Yang penting menyebutkan nominalnya ada 10 dan ini, begitu, ya. Nah, kecuali yang nomor 10. Secara khusus Nabi menggunakan kata-kata wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari semua itu adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Nah, ini cenderung disepakati para ulama sebagai tanda yang ke-10, yang terakhir, ya. Kalau yang lain-lainnya bisa berbeda pendapat, ya, satu dengan lainnya. Nah, Syekh Al-Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman punya hipotesa ijtihad bahwasanya kronologi 10 tanda besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ad-dukhan, menyelimuti bumi. Seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat akan diselimuti oleh kabut asap. Nah, pertanyaannya, apa penyebab kabut asap ini? Ya. Terus diikuti dengan pembenaman bumi di timur. Jadi wilayah timur nanti, ya, buminya akan terbenam, ya, akan mengalami pembenaman, ya. Ada 2 pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan pembenaman, kalau pembenaman itu seperti kasus Palu, ya. Ingat Palu? Ada kejadian likuifasi, ya. Ingat, likuifasi itu artinya rumah tiba-tiba tenggelam gitu, ya kan, masuk gitu. Nah, itu pembenaman, ya. Ada pembenaman, ada penenggelaman. Ya, kalau penenggelaman itu dikarenakan hantaman tsunami misalnya begitu, ya kan? Nah, itu penenggelaman. Nah, di sini Nabi menyebutkannya thalathata khusufin, 3 khasfun, 3 pembenaman, ya. Nah, jadi ada pembenaman di timur, ya, ada pembenaman di barat. Terus ada pembenaman di Jazirah Arab. Dengan catatan pembenaman di Jazirah Arab didahului oleh satu tanda yang penting tapi tidak termasuk min alamatil kubra. Tidak termasuk tanda besar. Dia termasuk min alamatis sughra. Apa itu? Hudur al-Mahdi. Hadirnya al-Mahdi. Al-Mahdi itu siapa? Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Jadi Al-Mahdi ketika hadir nanti dia akan dibaiat paksa di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya mirip ahli Badar. Jumlahnya mirip pasukan perang Badar dari kalangan kaum muslimin, yakni 313 orang, ya.
Mereka terdiri dari orang-orang alim dan orang-orang soleh yang tidak pakai kesepakatan tiba-tiba hadir bersamaan di Mekah, kemungkinan besar di musim haji. Lalu kemudian mereka punya niat yang sama semuanya, mencari-cari laki-laki yang bisa mengatasi segenap fitnah yang sudah